Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang optimal selalu ya. Baiklah, kita ketemu lagi dalam mata kuliah faktor manusia dalam ketiga atau Human Factors in Occupational Health and Safety. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, perkembangan dan juga ruang lingkup dari Human Factors itu sendiri. Seperti apa di dalam K3. Oke, jadi kalau kita berbicara sejarah, sebenarnya ini terkait juga dengan mata kuliah sebelumnya ya, di mana kita berbicara dari sudut pandang sebagai disiplin ilmu ya, maka Human Factors itu berada ya, Human Factors itu bagian dari disiplin ilmu psikologi, industri dan organisasi gitu ya. Dan juga berkaitan juga dengan ilmu lain, terutama ilmu engineering, anthropometric science, cognitive science gitu ya, social psychology dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari ilmu-ilmu yang menyusunnya, maka sejarahnya ini juga tidak akan jauh gitu ya dari lahirnya behavior science atau human science gitu ya. Dan kita bisa lihat ya tentunya dimulai dari adanya revolusi industri, karena kalau dalam konteks K3 ya kita akan berbicara bagaimana lahirnya K3 itu dengan adanya revolusi industri gitu ya. Lahirnya industri ini menghasilkan pekerjaan-pekerjaan gitu ya, yang kita sebut dengan occupational seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dari revolusi industri, maka sebenarnya prinsip-prinsip human factors, walaupun waktu itu istilahnya belum mungkin menjadi sebuah istilah khusus disiplin ilmu, itu sudah dipakai gitu ya, terutama dari lahirnya time dan motion study. Ya kalau kita tahu time motion study ini adalah sebuah studi ya mengenai bagaimana waktu dan juga pergerakan dari manusia atau dari pekerja itu sangat mempengaruhi kepada performa di dalam perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah ini sebenarnya juga menjadi satu bahasan ya yang seringkali dibahas juga di dalam human factors gitu ya. Tentunya dalam konteks peningkatan performa dan juga keselamatan gitu ya. Nah ini juga menjadi inspirasi gitu ya, atau sebenarnya penerapan itu juga sudah dilakukan gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara lagi terkait dengan perkembangannya, dengan sejarahnya, itu juga kita tidak bisa pungkiri ya, adanya kelahiran scientific management oleh Frederick Taylor gitu ya. Dari Frederick Taylor ini kan scientific management ini dijadikan sebagai sebuah landasan gitu ya bagi perusahaan-perusahaan gitu di kemudian hari untuk melakukan penerapan ya manajerial yang baik dan benar gitu ya dari scientific management ini, yang tentunya memang konteksnya waktu itu adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang besar gitu ya. Tapi dari penerapan scientific management ini juga sebenarnya kita bisa lihat ya, itu sumbangsinya terhadap human factors juga ada gitu ya. Karena ya dari scientific management ini sebenarnya untuk mencapai efisien dan efektivitas bagaimanapun pasti mengatur orang, terus kemudian juga organisasinya, perekrutan orang yang tepat untuk organisasi dan juga semacamnya gitu ya. Nah kemudian dalam perkembangannya kita mengarah ke K3 itu sendiri ya, dimana ya kita tahu kalau teman-teman dari K3 tahun 31 itu adalah ada sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa lahirnya domino teori yang dikemukakan oleh Heinrich ya. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari domino Heinrich ini nanti akan memberikan sumbangsi gitu ya terhadap perkembangan human factors ya. Karena dari domino teori inilah kemudian ya nanti akan lahir pemikiran-pemikiran yang mengkritisi domino teori, yang justru malah melahirkan pemikiran-pemikiran yang semakin human center gitu ya. Nah kemudian juga adanya adanya isu gitu ya terkait dengan work productivity dari sisi organisasi. Nah isu tentang work productivity ini juga semakin mempengaruhi gitu ya bagaimana pentingnya gitu ya performa dan keselamatan dari orang-orang dalam organisasi gitu ya untuk meningkatkan produktivitas dari kerja gitu. Nah ini juga memberikan sumbangsi sebenarnya dari
lahirnya nanti human factors. Kemudian ya itu di tahun tadi ya, itu yang kita bahas itu rentangnya antara tahun 1900-an gitu ya, atau setelah revolusi industri ya, jauh lah sebenarnya, tapi rentangnya antara 1900-an sampai dengan kurang lebih 1930-an dan 40-an. Kemudian setelah tahun 40-an gitu ya, di mana kita tahu ada peristiwa penting gitu, yaitu Perang Dunia gitu ya. Perang Dunia ini juga sebenarnya memberikan sumbangsi gitu ya, karena penerapan bagaimana mencocokkan manusia dalam organisasi, mengoptimalkan kekuatan militer melalui perekrutan yang optimal gitu ya. Terus kemudian bagaimana orang bisa mengendalikan peralatan perang yang bagus, itu sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah digunakan gitu ya, interaksi antara manusia dengan peralatan gitu ya, dalam hal ini ya peralatan perang. Jadi itu juga memberikan sumbangsi sebenarnya. Tapi memang kalau kita bicara tentang kelahiran istilahnya sebagai sebuah istilah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, itu kita bisa melihat dari adanya peristiwa kecelakaan British Airways tahun 1942, di mana dari hasil investigasinya itu kita bisa temukan ya bahwa disitulah istilah human factors menjadi penting pertama kali gitu ya. Jadi memang dari investigasi kecelakaan British Airways tahun 1942 ini. Nah dari sana kemudian mulai itu banyak digunakan istilah human factors gitu ya, dalam berbagai industri gitu ya, terutama tadi ya tujuannya untuk performa dan juga keselamatan, performa dan safety gitu ya. Nah kemudian pasca Perang Dunia Kedua itu sebenarnya makin berkembang pesat ya, karena setelah pasca Perang Dunia Kedua ini ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang pesat gitu ya. Jadi memang ada sebuah ironi gitu ya, setelah pasca Perang Dunia Kedua ini mungkin ada negara-negara yang mengalami kekalahan, tapi dari pasca Perang Dunia Kedua ini justru kita bisa lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru malah banyak gitu ya, cukup pesat gitu ya. Nah ini menyumbang nih banyaknya lahirnya seperti yang disiplin ilmu lain seperti engineering psychology, kemudian cognitive system engineering, ada juga safety engineering, kemudian ada juga safety system gitu ya, yang mana akhirnya kemudian ini dalam konteks penerapan K3 itu semakin memberikan kontribusi yang luar biasa, dan dalam konteks human factors ya ini juga kemudian semakin membantu gitu ya untuk kemudian penerapan human factors di industri atau di perusahaan. Nah kemudian ya kita bisa lihat juga perkembangannya pasca Perang Dunia itu di tahun 1980-90 itu juga semakin berkembang. Di sana kita bisa temukan juga mulai kelahiran istilah-istilah baru, sudut pandang baru mengenai human di dalam K3 ya. Karena mungkin kalau dulu pada era-era domino fokusnya itu adalah kepada hal-hal yang teknis gitu ya. Nah di pasca Perang Dunia ini ya para ahli mungkin semakin kritis gitu ya, ternyata ya manusia itu juga penting gitu ya, bukan hanya hal teknis yang harus diperhatikan kalau kita berbicara keselamatan dan juga performa gitu ya. Nah inilah yang kemudian nanti melatar belakangi istilah-istilah baru gitu ya dalam disiplin ilmu K3, yang antara lain yang fokusnya kemudian pada human performance, pada reliability gitu ya, kepada error prevention, kemudian kepada orang dan juga peralatan interaksinya jadi human machine interaction gitu ya. Kemudian ada juga cognitive engineering ya, kemudian bagaimana decision making itu mempengaruhi performa dan keselamatan. Hal-hal ini yang menyumbang kemudian makin berkembangnya human factors gitu ya dalam K3 dan juga industri gitu ya, karena dengan adanya tadi pemikiran-pemikiran terkait dengan performa orang, tentang kemudian prevensi terhadap error yang bisa ditimbulkan ya, jadi mulai bergeser bukan hanya memperhatikan hal teknis tapi juga tentang manusia, sehingga disinilah lahir juga banyak metode-metode ya yang mencari tahu bagaimana terutama ya melakukan prevensi terhadap error-error yang bisa ditimbulkan oleh manusianya itu gitu ya. Karena dari errornya ini ada anggapan inilah yang kemudian nanti menyebabkan banyaknya terjadinya insiden dan kecelakaan ya gitu ya. Nah ini pasca Perang Dunia Kedua setidaknya sampai dengan tahun 80-an. Kemudian di tahun 90-an kita tahu
ya ada berbagai macam teori yang kemudian mencoba untuk mengkritisi hal-hal teknis gitu ya, hal-hal teknis yang menjadi fokus di dalam K3 ya. Antara lain lahirnya Swiss model gitu ya, kemudian ada standarisasi dari sistem manajemen ya, kemudian juga berkembang pesatnya safety aviation, aviasi, juga di dalam healthcare atau medis gitu ya, penggunaan manusia sebagai center gitu, sebagai pusat ya, yang kemudian akhirnya membuat makin berkembang. Dan di era 2000-an ya, setelah tadi ada hal teknis dan juga manusia, kemudian di era 2000-an ada pemikiran lain bahwa sistem itu kompleks gitu ya, sehingga human factors ini makin diperlukan lagi gitu, karena ya manusia di dalam sistem yang kompleks ini interaksinya itu benar-benar harus kita perhatikan gitu ya, apalagi kalau kita menempatkan manusia sebagai sebuah center. Makanya lahirlah ada resilience engineering, kemudian juga pemikiran tentang complex organization. Nah, inilah sejarah dan perkembangan gitu ya dari human factors gitu ya di dalam industri gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana dari setelah revolusi industri, kemudian pasca sebelum perang dunia, pasca perang dunia, sampai dengan ke era sekarang seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas dari sisi sejarah. Kemudian kita bisa bahas juga dari sisi ruang lingkup ya. Kalau kita bahas dari sisi ruang lingkup, maka kemarin sudah sempat dijelaskan banyak ilmu yang menyusunnya. Nah, human factor sendiri kalau lihat dari ruang lingkupnya itu ya, kita akan kembali lagi ke istilah terminologinya, yaitu adalah faktor manusia. Jadi manusia sebagai sentralnya. Nah, dalam ruang lingkupnya faktor manusia ini banyak membahas hal-hal tentu yang terkait dengan performa manusia dan juga keselamatan di dalam organisasi atau perusahaan, di mana yang bisa dibahas antara lain mungkin seperti pekerjaannya gitu ya, desain pekerjaannya, kemudian seleksi, komunikasi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian training dan juga kualitasnya, display ya, display dari peralatan, kemudian workload atau beban kerja ya, kemudian juga ada layout dari pekerjaannya, terus kemudian juga organisasinya seperti apa gitu ya, kebijakannya dan lain sebagainya ya. Karena memang sudah kita bahas sebelumnya, sebagai sebuah disiplin ilmu, human factors ini luas gitu ya. Nah, karena banyak ilmu-ilmu yang menyusun dari human factors ini, tapi fokusnya kita bisa simpulkan human factors ini ya fokus melihat interaksi manusia dengan aturan kerja, dengan peralatan kerja gitu ya, kemudian juga dengan lingkungannya dan juga dengan manusia lain yang ada di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya oleh Edward Hawkins dalam shell model gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya juga menjadi ruang lingkup dari human factors ya, kalau kita simpulkan. Jadi clear sekali di sini bahwa berbicara human factors, ruang lingkupnya itu bukan hanya individu, tapi juga hal-hal yang berada di sekitar individu di dalam perusahaan dan sistemnya seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan sejarah dan juga ruang lingkup dari human factors. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua.